Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya, Master Budi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tips atau tutorial tentang kinerja pelumas atau tentang bagaimana cara terbaik mengganti pelumas pada sepeda motor seperti itu. Oke, jadi sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe channelnya, di like, di komen, di share. Dikarenakan untuk kedepannya channel ini terus membagikan tutorial seputar otomotif ya. Kalau memang ada waktunya dan timingnya pas, kita akan upload video setiap hari. Oke, langsung saja. Di sini ada dua versi. Jadi dua versi itu, yang pertama si mekanik mengganti oli sepeda motor itu dengan cara membuka baut, kemudian dia akan menyemprot dari lubang oli seperti itu, dari lubang yang ada di sini ya. Nah, jadi ini cara yang pertama. Cara kedua, si mekanik itu akan membuka lubang oli dari bawah, kemudian dia tidak akan menyemprot, tapi ditunggu, kemudian apabila menurut si mekanik sudah habis, maka dia akan mengisi oli baru tanpa menyemprot. Oke, jadi ada dua versi ini. Jadi yang terbaik yang mana? Kita akan bahas dulu yang tidak disemprot. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas yang tidak disemprot. Ini seumpama tidak disemprot ya. Jadi oli kan itu kalau saat sepeda motor dimatikan untuk posisi mengganti oli, itu kan pada krengkes bagian sini tuh, itu masih ada pelumasnya seperti itu, masih ada olinya, istilahnya ada basahnya seperti ini. Oke, jadi ada basahnya seperti itu ya. Kemudian si mekanik itu akan nunggu oli ini keluar dulu. Nah, keluar. Begitu kira-kira menurut si mekanik ini sudah selesai, sudah habis, maka baru dia akan menuangkan oli baru. Oke, ini yang tidak disemprot seperti itu. Jadi kemudian yang kedua itu adalah disemprot. Dia membuka yang di sini, kemudian dia akan menyemprot dari lubang sini. Oke, jadi yang pertama, yang kedua ini dipastikan berarti oli yang di sini itu akan mengalami yang namanya kering ya. Pada dinding crankcase ini akan kering karena disemprot dengan angin bertekanan tinggi. Oke, jadi perlu dipastikan ini disemprot menggunakan angin bertekanan tinggi. Apabila sudah disemprot, maka ini akan kering. Yang kemudian pada sudut-sudut seperti ini pada sepeda motor biasanya itu akan menggumpal kerak. Nah, di sini bagian-bagian sini. Oke, ini akan menggumpal kerak. Apabila kita menyemprot dari arah sini dengan angin bertekanan tinggi, maka kerak itu akan menyebar lagi. Oke, jadi kerak ini akan menyebar lagi ke arah komponen mesin bagian lainnya, yang tadi seharusnya dia sudah di sini. Oke, jadi ini sudah dua ya. Yang pertama, kalau disemprot olinya itu akan kering. Kemudian yang kedua, keraknya itu juga akan menyebar, tidak akan jatuh ke bawah. Kenapa tidak akan jatuh ke bawah? Di sini itu ada filter. Nah, di sini itu ada filternya. Seperti itu. Oke, jadi untuk untung ruginya seperti apa? Kalau saya pribadi, saya adalah seorang mekanik, saya akan mengatakan lebih baik ganti oli itu jangan disemprot, ditunggu saja seperti itu. Nah, kalau memang ada opini yang mengatakan oh lebih baik disemprot, saya tidak bisa menyalahkan mereka. Tapi bagi saya yang terbaik adalah dengan cara tidak disemprot, untuk menjaga mesin saat pertama dihidupkan setelah mengganti oli. Logikanya seperti ini. Mesin itu begitu olinya kita keringkan, kalau dia masih nempel-nempel di sini, itu mesin saat pertama dihidupkan tidak akan terjadi gesekan atau goresan seperti itu. Kenapa? Karena pelumasnya masih ada, biarpun tidak banyak. Nah, sedangkan kalau kita menyemprot dengan tekanan angin tinggi tadi, ini dipastikan kering. Jadi saat kinerja pertama on dari mesin itu, maka akan menyebabkan gesekan. Biarpun tidak langsung terjadi kerusakan pada sepeda motor Anda, tapi dipastikan lama-lama sepeda motor Anda akan rusak oleh sistem yang seperti ini.
Oke, jadi saya lebih memilih untuk tidak menyemprotnya. Oke, sekian dulu video dari saya. Bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe channelnya, di like, di komen, dan di share. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.